boleh. Sebelum nikah ini saya ini gonta-ganti perempuan. Saya ini nakalnya itu keluar masuk karaokean. Saya ini sudah Kehidupan malam. Rumah kedua saya hotel. Seminggu sampai 3-4 kali saya bawa perempuan. Istri saya kebetulan kan janda. Waktu sedang suami yang dulu nikah secara Islam, suaminya Islam, akhirnya masuk Islam. Gitu. Jadi ketika menikah dengan Mas Dino sudah Islam. Gitu. Baik. Ya beliau kan dituntut, dia nggak mau masuk agama Kristen Protestan, gitu dia. Akhirnya niat saya cuma formalitas. Nah, ada masalah ini solusinya. Yaitu tadi, apapun masalahmu, solusinya sholat. Bukan ke dukun. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Dino telah memberi kesempatan kepada saya. Mudah-mudahan ini bagian dari dinilai oleh Allah, bagian dari amal soleh kita. Amin. Dan bagian dari syiar Islam, bagian dari meninggikan, membesarkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kepada nanti intinya bagaimana Mas Dino menemukan Islam, barangkali bisa diceritakan dulu Mas Dino. Sebelum Mas Dino menemukan Islam itu kayak apa? Monggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pertama kali sebelum masuk Islam, saya Kristen Protestan. Saya ketemu istri saya waktu itu, ya ditanya sama istri saya, agamanya apa? Spontan saya jawab Pancasila. Malah istri saya geleng-geleng, kok ada agama Pancasila? Maksudnya gimana tuh? Agama Pancasila maksudnya gimana? Jadi spontan aja sudah. Pancasila saya pikir itu jadi begini, saya cuma percaya neraka itu ada, surga itu ada, setan itu ada. Itu saja sudah, sebatas itu sudah. Nah, berjalannya waktu, karena istri saya tidak mau masuk agama saya, berarti kan saya yang harus masuk. Saya nikah pun sebetulnya cuman formalitas, sebatas formalitas, karena istri saya Muslim. Akhirnya menikahlah saya di Surabaya. Mualaf, dapat sertifikat segala macam. Berjalannya waktu, saya disuruh sama istri saya, kapan belajar ngaji, kapan belajar sholat. Saya jawab, ya. Akhirnya istri saya sampai bosan mengingatkan. Karena berjalannya waktu, istri saya yang awalnya rajin sholat, katut ikut saya, tidak sholat. Akhirnya waktu itu ada problem di rumah tangga saya, sering tengkar. Nah, karena sering tengkar itu ada kawan saya dipertemukan sama guru. Nah, di sana saya dipertemukan sama guru. Beliau ngomong, ini dari faktor nama, ini harus dinikahkan ulang, kayak gitu. Akhirnya iya wis, saya mau dinikahkan ulang. Selesai sholat maghrib berjamaah. Setelah selesai sholat berjamaah, di situ saya dapat hidayah. Itu seakan-akan selesai sholat itu saya itu dihadapkan sama dengan buku kosong. Itu putih bersih. Dalam hati saya, ini gimana caranya diisi dengan yang baik-baik. Dari situlah awalnya. Akhirnya saya marani ke istri saya. Habis ini sholat apa? Saya tanya. Dijawab, sholat Isya. Ajarin.
aku mau sholat. Diajarin. Istri saya itu bingung. Ini kok nggak disuruh malah minta sholat, disuruh malahan iya nggak dilakoni sholat. Akhirnya saya diajari sholat. Karena saya belum bisa sholat, istri saya ngajari di depan. Sampai dikasih tulisan bacaan sholat, ditempel di belakang pintu. Akhirnya alhamdulillah. Akhirnya dari situ saya belajar sendiri saya. Tanpa guru, saya belajar melalui sosial media. Di sosial media kan kayak Instagram kan ada ceramah-ceramah yang 1 menit, yang pokok-pokoknya lah. Nah itu saya dengarkan, saya introspeksi diri, saya terapkan, akhirnya sampai sekarang ini gitu. Terus suatu ketika sampai saya mencari sendiri, ketika saya mati besok yang ditanya ini sama Allah ini apa? Saya cari, baca Al-Quran, ternyata tidak. Puasa, ternyata tidak. Ternyata sholat yang ditanya. Akhirnya karena saya sering melihat ceramah, di situ ada ceramah tentang sholat. Di situ ada pertanyaan, ya Rasulullah, amalan apa yang dicintai oleh Allah? Dijawab sama Allah, sholatlah awal waktu berjamaah. Akhirnya guru itu saya tanya kepada yang kemarin yang menolong saya tanya, Pak, mengenai sholat 5 waktu itu gimana maksudnya? Tepat waktu. Kaget. Kamu kalau bisa menjalankan, ada jempol 30, saya kasih ke kamu semua. Tambah penasaran, loh kok bisa Pak, maksudnya gimana? Begini Mas, sampai sekarang saya ingat betul. Begini Mas, saya kasih contoh. Misalnya sampean jadi bos, punya karyawan 10. Saya jamin karyawannya sampean ndak mungkin rajin semua. Nggih Pak, betul. Sebagai bos, sampean milih karyawan yang mana? Yang rajin Pak. Sebel Pak. Kita punya karyawan males, gajinya tetap tapi kerjanya males. Sebel Pak. Ya itu Mas salah satu jawabannya. Allah cinta sayang sama hambanya yang rajin sholatnya. Sampai kalau sudah punya karyawan rajin kerjanya, semangat, loyal sama sampean, sampean sebagai bos mau nggak naikkan gajinya? Ya mau Pak. Mau nggak ngasih bonus? Ya mau Pak. Begitu juga Allah Mas. Sampean, saya diginikan sampean nggak usah berdoa sudah wis. Kalau sampean sudah sholatnya rajin, awal waktu, semangat, sampean ini nggak usah berdoa karena Allah sudah tahu apa yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Begitu kan saya. Dari situ akhirnya saya termotivasi. Langsung saya praktekkan. Wis tekad sudah. Wis bismillah, ya Allah, saya sholat bukan karena ada masalah atau tidak ada masalah, punya uang atau tidak punya uang, karena cuaca dan lain-lain, tapi karena ini kewajiban. Akhirnya saya latih, saya sholat awal waktu. Luar biasa. Sampai sekarang ini saya mengamalkan, saya istiqomahkan sholat, itu luar biasa buat saya. Kemarin pandemi, siapa yang tidak berdampak? Ya. Semua merasakan, tapi saya tidak. Karena saya sudah megang kuncinya, yaitu kuncinya apa? Sholat itu sudah. Padahal jualan saya ini cuma laptop bekas, bukan jual sembako yang tiap hari laku. Itu sudah. Saya sampai teman-teman saya bilang, jangankan cuma pandemi 2 tahun, seumur hidup sudah saya siap. Yaitu tadi, sholat jangan pernah ditinggalkan sudah. Itu. Baik Mas. Nama lengkapnya siapa Mas? Saya nama KTP Siko Pujianto. Nama Cina malahan
Jencung Liang. Cuman nama populer panggilan sekarang Kotino, Mastino itu sudah. Shiko kayak orang Jepang. Bisa dibilang gitu, ada bilang orang Jepang, ada yang bilang orang Padang. Memang ada keturunan Jepang. Enggak ada. Keturunan Tionghoa semua ya. Iya, cuman kan kebetulan papa waktu itu suka sepak bola. Waktu itu ada yang namanya Zico. Oh, Zico Brasil. Dari Brasil. Oh, Zico. Nah, itu katanya gitu. Jadi seluruh keluarga Kristen. Kristen. Orang tua saudara semua Kristen. Malah sebelum Kristen, papa sebelum Kristen, orang tua sebelum Kristen Konghucu. Oh. Konghucu. Jadi berapa saudara? 4 Semuanya Kristen semua. Kristen. Kristen Protestan? Protestan. Protestan ya. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Ada yang sampai sekarang ada yang adik saya yang perempuan yang terakhir itu malah masuk Hindu ikut suaminya. Oh. Jadi Mas Dino satu-satunya keluarga yang dari orang tua yang Muslim ya. Dari keluarga Mas Dino satu-satunya Muslim. Adik saya mualaf juga ada nomor 2. Nomor 2. Tinggal di sini juga. Oh, di sini. Di sini. Baik. Tadi masuk Islam, tapi nggak sempat murtad ya, cuma tidak melakukan jalan perintah Islam gitu ya. Iya, betul. Jadi tidak murtad. Tidak murtad. Oh. Cuman ya itu tadi nggak pernah sholat. Malah saya ini, mantan pendosa ya. Sebelum nikah ini saya ini gonta-ganti perempuan. Saya ini nakalnya itu keluar masuk karaokean. Saya ini sudah Kehidupan malam. Rumah kedua saya hotel. Seminggu sampai 3-4 kali saya bawa perempuan. Saya pacar gonta-ganti. Seminggu sekali saya ke Jember. Dari yang pacar saya kerudungan sampai yang nggak kerudungan. Sampai teman saya yang buat podcast kemarin itu sampai bilang ya itu sudah sebel katanya. Hasilnya apa kalau gitu? Pola hidup seperti itu? Hasilnya nggak ada, cuma kesenangan sesaat. Sebetulnya kita nggak boleh melakukan itu karena gini, saya sudah dapat pelajarannya. Ketika kita berbuat dosa, itu jangankan kita minta sukses, itu jauh dari kata sukses. Sukses dalam arti kata sukses dunia materi, itu jauh. Makanya saya punya anak ini, waduh saya latih betul, saya jaga betul. Berarti istri sejak awal memang Muslim? Enggak, Kristen. Kan istri saya dari Malang Turen. Dari lahir Kristen. Menikah secara sama saya. Kan istri saya kebetulan kan janda. Waktu sama suami yang dulu nikah secara Islam. Suaminya Islam, akhirnya masuk Islam. Gitu. Jadi ketika menikah dengan Mas Dino sudah Islam. Gitu. Baik. Ya beliau kan dituntut, dia nggak mau masuk agama Kristen Protestan, gitu dia. Akhirnya niat saya cuma formalitas. Karena cinta. Formalitas. Ya itu tadi karena ngalah ya kudu saya. Jadi waktu itu agama nggak penting gitu ya? Enggak, kalau saya ditanya itu cuma Pancasila kok. Saya nggak ke gereja, nggak ke masjid, nggak ke wihara. Ya cuma sebatas percaya setan ada, neraka surga itu ada. Itu cukup sudah. Yang penting nggak berbuat jahat, itu sudah itu. Tapi saya berbuat dosa. Itu. Reaksi keluarga ketika Mas Dino masuk Muslim gimana? Alhamdulillah, keluarga itu welcome. Terserah sudah. Jujur sampai sekarang mama saya Kristen Protestan. Di sini. Oh, di sini. Seminggu sekali ke gereja. Ya saya cuma bisa mendoakan dan bisa menunjukkan dengan sikap saya. Alhamdulillah yang disampaikan ke mama saya dari tetangga jempol semua, bilangnya gitu, anaknya rajin. Ketika awal-awal menjadi Muslim, apa yang dirasakan berat oleh Mas Dino? Dulu di bayangan saya itu ketika masuk Muslim, yang terutama ya sholat itu sudah.
berat. Berat. Ya enak-enak tidur sembahyang, terutama subuh. Itu kan pasti. Enak-enak kerja, sholat. Tapi setelah saya menjalankan, enteng, ringan, karena sudah kebiasaan. Nikmat. Ya, saya di apa? Kerja saya cuma 100% di rumah. Sampai ke sini lihat sudah, mana ada. Pure 100% rumah biasa. Kalau misalnya contoh kayak kita jualan nasi pecel, kan ada barang yang dijual nasi pecel. Ini mana saya jualan laptop? Adakah etalase barang yang dijual? Nggak ada. Cuman saya ya itu tadi main di sosial media itu tok. Sosial media. Ya. Itu tok. 100% sih kumpul sama anak istri. Ya itu tadi. Saya cari kok itu hidup tenang itu gimana? Ya itu saya cari, saya dapatkan semua. Hidup tenang ya itu saja. Kamu kerja, nggak ada di Islam kamu dilarang kerja 48 jam, 50 jam. Nggak ada di Islam kamu dilarang menjadi kaya, nggak ada. Ya. Tapi itu saja, wis. Ketika azan, sholat toh kamu, wis. Itu saja, wis. Kalau di sini di mana masjidnya? Ini deket. Gitu ya. 5 menit nyampe, nggak sampai. Mas Dino, tadi ya kan ajaran Islam paling berat sholat awal kayak. Nah, sebelum masuk Islam dulu, persepsi atau pandangan Mas Dino terhadap Islam itu kayak apa sih? Alhamdulillah, saya di Islam itu tidak ada punya pandangan yang negatif. Karena saya lihat itu kan yang negatif kan oknumnya, bukan agamanya, gitu. Ya saya sih enggak ada sih, biasa saja, gitu. Malah sekarang saya ini mensiarkan Islam, terutama di teman-teman itu sudah yang masih berbuat dosa, itu saja saya ingati, itu. Nah, ada masalah ini solusinya, yaitu tadi apapun masalahmu solusinya sholat, bukan ke dukun. Ya. Tantangannya apa Mas setelah menjadi Muslim? Tantangannya Kan baru 3 tahun ya? Iya, 3 tahun, tapi yang benar-benar menikmati 1 tahun ini. Oh, tadi sebelumnya masih KTP. Jadi masih yaitu tadi Mencari sholat seenaknya, enggak awal waktu. Tetap Islam, cuman yaitu kan biasa kan orang Islam mau masuk asar baru sholat, mau masuk maghrib sholat, mau masuk isya baru sholat. Itu salah. Yang benar awal waktu sudah kamu rasakan sudah, ndak usah butuh waktu, sudah 1 bulan kamu sholat awal waktu. Kalau nggak ada reaksinya, datang ke rumah saya. Masya Allah. Dulu apa perubahan yang dirasakan Mas Dino ketika mulai istiqomah disiplin sholat di awal waktu dan jamaah? Tenang. Oh, tenang. Tenang batin, lahiriah, tenang sudah. Ya gimana nggak tenang sekarang ya? Sekarang ya, di rumah ini kepala rumah tangga saya, almarhum papa sudah nggak ada. Di situ di rumah ini ada mama saya, istri saya, anak saya, adik saya. Hitung-hitungan kepala manusia yang sudah pasti untuk bayar token 200-250 per bulan. Anak saya 0 sampai 1,5 tahun sekarang. Susunya apalagi sekarang ini naik hampir 300. 290.000 Morinaga. Belum yang lain, beras 1 sak 250. Sedangkan pekerjaan saya ini cuma jual beli laptop bekas juga. Nggak ada usaha sampingan? Nggak ada. Pokoknya yang saya ini yang berbasis elektronik IT itu saya. Itu. Ya. Istri nggak bekerja? Istri di rumah bekerja. GoFood. Oh, GoFood. Sekarang. GoFood. Ya. GoFood. Oh. Jadi saya sama istri sekarang bekerja di rumah. Di rumah. Di rumah tapi kerjanya di mana-mana. Oke, ya. Rezeki datang sendiri. Ya, betul. Itu Allah ngasih rezeki luar biasa. Banyak kejadian tidak masuk di akal.
Misalnya apa, Mas? Tanpa kontak, tanpa komunikasi, orang kesini saya tanya, loh mau ngapain? Mau jual laptop. Dari mana? Dari di rumahnya di Kalipuro. Loh kok tahu di sini tempat jual beli laptop? Iya, saya dapat dari Google. Perantaranya Google. Mbah Google. Mbah Google. Sering kayak gitu. Kadang nggak di sosial media, nanti temen. Wis ada aja. Alhamdulillah nggak pernah kekurangan. Allah cukupkan semua. Ya itu tadi karena mungkin ya itu tadi saya berpikirnya karena oh ini karena ibadah saya. Itu sudah. Makanya saya tidak berani meninggalkan sholat. Karena karunia Allah. Mungkin kalau 1 tahun hitung-hitungan sholat yang saya sholatnya sendiri, mungkin bisa dihitung dengan jari. Mungkin saya usahakan saya berjamaah dimanapun sudah saya berjamaah. Pendidikan tertinggi apa, Mas? SMEA akuntansi. Akuntansi saya. Kalau pendidikan elektroniknya dari mana? Dari teman saya malah. Teman. Artinya belajar sendiri ya? Bukan Otodidak. Otodidak. Ya alhamdulillah sampai sekarang untuk nafkah elektronik. Ya. Pesan Mas Tino kepada para mualaf katakanlah gitu ya, apa? Pesan saya ya satu itu saja, sholat itu sudah berjamaah itu sudah. Ini kebetulan kan saya lagi mempromosikan dan saya sendiri menjalankan istilah jalur langit. Nah, jalur langit itu adalah mengatasi permasalahan dunia dan akhirat. Apapun permasalahan kamu sudah, jalur langit solusinya. Jalur langit itu apa? 1, sholat berjamaah awal waktu di masjid. Kalau kamu laki, sop paling depan, sebelah kanan. Kedua, perbanyak sholawat. Ketiga, mendoakan orang lain. Kalau kamu di jalan di luar, apapun yang kamu lihat itu doakan, walaupun cuma seekor kucing. Sudah itu jalankan, istiqomahkan. Tidak usah butuh waktu bulanan, tahunan. Apa yang kamu inginkan, insya Allah dijabah. Karena saya sampai detik ini saya praktekkan. Itu. Selain pada guru tadi belajar agama Islam di mana, Mas? Saya malah 85% itu ya di sosial media. Dari terutama ya dari Instagram, TikTok. Jadi ada ceramah yang pokok-pokoknya saja itu, yang 1 menit, 5 menit, kan itu pokok-pokoknya saja itu. Ya itu sebelum saya upload di sosial media saya renungkan dulu. Saya introspeksi dulu, saya praktekkan, kok hasilnya positif luar biasa, baru saya share. Dulu saya ini yang nge-share enggak karu-karuan saya dulu. Yang di-share maksudnya? Yang di-share dulu, sebelum saya Islam. Kok enggak karu-karuan, saya ini mantan pendosa. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Amin. Amin. Dan dosa kita semua. Amin. Bisa jadi kita dosanya lebih banyak. Amin. Makanya banyak teman-teman yang sepermainan saya sampai kaget dengan 360 derajat perubahan saya. Oh gitu ya. Terus banyak yang tanya, gurumu siapa? Sampai bilang gitu. Kok bisa sekarang gitu loh. Padahal dulu ini mabuk-mabuk bareng, karaokean bareng, tidur di hotel. Itu kerjaan saya dulu. Tapi ketika saya masuk Islam, saya sudah ngebayangkan, ya Allah, saya nggak kira kuat lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Itu saja sudah. Ya Allah, makanya insya Allah yang bukan haknya saya tidak mau ngambil. Makanya saya ini kalau dikasih umur panjang sama rezeki, mau masuk SD anak saya pondokkan sudah. Amin. Itu sudah. Amin.
saya didik betul anak saya. Umur 3 tahun sudah tak ajari tauhid sudah. Itu sudah. Baik. Makanya saya ini malah sedih ketika saya sudah nggak ada. Terus anak saya ini datang ke kuburan saya. Dia bilang, "Pak, sekarang aku sudah sukses, sudah punya Alphard, misalnya, punya tanah 10 hektar." Itu sedih saya. Karena itu nggak bisa menyelamatkan saya, nggak bisa nyampe di kuburan saya itu. Apa yang bisa? Cuma Yasin, doa seorang anak soleh, itu saja sudah. Makanya saya bilang ke istri saya nggak butuh anak saya ahli dunia, nggak butuh. Yang saya butuhkan ahli akhirat. Besok ketika anak saya dikasih mobil, dikasih rumah, itu bukan tujuan, itu bonus. Itu yang saya tanamkan besok sudah. Saya latih. Pokoknya saya sudah target anak saya 3 tahun. Anak saya sudah saya ajak ke masjid. Bangun subuh, tak bangunkan subuh. Sudah tak latih sudah. Putranya berapa? 2. Sudah. Yang paling besar? Ada di Surabaya ikut mbahnya. Mbah dari ibu, dari istri. Iya, dari mantan suaminya. Oh, yang jadi. Iya. Wis kadang nggak masuk Allah ngasih rezeki nggak masuk di akal. Secara hitung-hitungan manusia nggak bisa sudah. Wis kerjaan saya, sampean tahu sendiri, sampean mau kesini jam berapa selalu masih tidur. Tiap hari saya kayak gitu. Cuma sholat saya nggak pernah saya tinggalkan. Tiap hari saya itu bangunnya jam 11, mau duhur saya bangun, saya alarm. Tiap hari sudah. Subuh, setelah sholat subuh saya nggak tidur. Yaitu tadi saya sempatkan sholawat sama mendoakan tetangga-tetangga, orang lain, teman-teman. Itu kadang kalau saya sudah mendoakan itu handphone saya pegang. Jadi teman kontak saya itu yang ada terutama di status itu saya sebutkan, saya doakan. Ya Allah, lancarkanlah rezekinya fulan. Ya Allah, berikanlah kesehatan si fulan. Tidak usah panjang-panjang doa. Yang penting namanya Allah disebutkan yang paling pertama. Sudah itu. Masya Allah. Karena ya itu tadi, saya yakin ketika kita mendoakan orang lain, malaikat mendoakan saya 10 kali, sama kayak kita sholawat. Makanya saya juga merasa ketika saya mendoakan diri saya sendiri, lama dijabahnya. Tapi ketika saya mendoakan orang lain, itu luar biasa. Luar biasa. Makanya saya kemarin itu, sebelum saya menemukan kata jalur langit itu, saya menjalankan sholat. Sudah, saya istiqomah sholat, kok kayak kurang greget ini. Kok ada kayak rezeki kayak gimana, saya tambah lagi dengan sholawat. Saya cari lagi, kok masih kurang greget ini. Ya itu tadi, mendoakan online. Wis klop sudah, itu dah kuncinya 3 itu sudah. Menyelesaikan masalah apapun sudah. Baik Mas Dino, sudah dapat cerita intinya, dan Masya Allah, mudah-mudahan menjadi inspirasi saya terutama, dan mudah-mudahan juga menjadi inspirasi para penonton Hidayatullah TV. Amin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang kurang atau ada yang tidak berkenan dari pertanyaan saya. Mudah-mudahan penonton semua bisa mengambil sisi baik dari video ini, dan mohon maaf kalau ada kekurangan dari video ini. Aku kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.